Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada minggu ini kita masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Mungkin kalian udah 2 minggu hanya membaca-baca saja. Baiklah, kita mulai dengan penjelasan. Mudah-mudahan Anda akan bertambah jelas setelah membaca tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Biasanya, orang melamar pekerjaan karena butuh pekerjaan. Pekerjaan akan ketika kita bekerja pasti akan mendapatkan upah berupa uang atau yang lainnya. Maka pekerjaan ini akan berhubungan sekali dengan bidang ekonomi, dengan perekonomian kita bertambah, maka kehidupan kita akan sejahtera. Maka akan berhubungan sekali dengan surat lamaran pekerjaan ini. Fungsi surat lamaran pekerjaan diantaranya sebagai tanda tertulis atau pengajuan permohonan. Tentu saja kita memohon pekerjaan pada seseorang, tapi tidak bisa begitu saja. Untuk secara resmi maka kita mengajukan sebuah permohonan berupa surat lamaran. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Tentu saja kita mau bekerja harus berkomunikasi dengan orang, tidak secara lisan tetapi juga dengan secara tertulis. Dengan secara tertulis disebut dengan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Orang akan menerima kita sebagai pegawai setelah melihat surat lamaran pekerjaannya. Apa yang akan dilampirkannya? Ijazahnya apa, sertifikatnya apa, kemampuannya apa, itu tertera di dalam surat lamaran kita. Maka surat lamaran itu sebagai bahan pertimbangan untuk diterima sebagai pekerja atau pegawai di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat atau instansi tertentu. Cara membuat surat lamaran pekerjaan tentunya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, nulis kalimat yang singkat dan padat, tidak boleh bertele-tele untuk sebuah pekerjaan. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Belum ada surat lamaran pekerjaan yang ditulis atau yang diketik atau melalui komputer, kecuali zaman sekarang melalui online. Ya mungkin kalau melalui online bisa diketik ya, tetapi pada dasarnya harus ditulis tangan walaupun online. Contoh misalnya kita mau menulis surat lamaran untuk menjadi seorang CPNS. Surat lamaran itu ditulis dulu kemudian di-scan dengan berkas-berkas yang lain baru dikirimkan melalui email atau media sosial yang lain. Tetap harus tulis tangan. Kemudian perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Tulisan-tulisan jangan banyak yang dicoret, jangan banyak yang dihapus. Tentu itu merupakan pertimbangan juga untuk yang menerima lamaran kita. Selanjutnya yaitu isi data diri dan informasi lain. Di antaranya data kita itu berupa CV atau kurikulum vitae. Di sana ada data diri kita, mulai nama, tanggal lahir, agama, alamat dan sebagainya. Di situ yang dibutuhkan, termasuk lampiran sertifikat dan pendukung lain. Contoh salah satunya mungkin ijazah. Hal ini akan membuat lamaran kita dipertimbangkan. Struktur pertama, tulis dulu tempat dan tanggal lahir. Strukturnya itu tempat dan tanggal lahir itu di mana kita menulisnya, bukan tanggal lahir, tanggal surat, kapan kita menulis suratnya, tahun berapa dan sebagainya. Yang kedua, lampiran dan perihal. Lampirannya itu berupa apa saja, berapa lembar atau satu berkas ya. Perihalnya perihal apa? Ya tentu saja pasti perihalnya tentang lamaran pekerjaan. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat itu maksudnya alamat yang dituju. Diisi nama, tanggal lahir, maksud dan tujuan, menyatakan baru
di sana menyatakan bahwa lampiran-lampiran di bawah ini terdiri dari, nah itu isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya itu penutup. Penutup biasanya dengan kata-kata penutup, biasanya menggunakan semoga atau mudah-mudahan, harapan biasanya penutup ini, dan ucapan terima kasih kepada yang kita lamar. Baru di bawah tanda tangan. Anda bisa lihat nanti untuk contohnya di lampiran-lampiran yang sudah Ibu berikan di link-link yang sudah ya. Tapi untuk contoh di sini Ibu harus hanya menjelaskan dari struktur saja gitu. Nanti untuk contoh khusus ya satu lembar gitu. Selanjutnya jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan ada yang digabung dan ada yang terpisah. Maksudnya yang digabung yaitu dengan menggunakan CV di dalamnya, bahwa surat lamaran pekerjaan itu isinya CV kamu atau identitas kita, mulai nama sampai pekerjaan sampai lampiran-lampiran. Nah, itu yang digabung. Nah, beda dengan yang terpisah. Yang terpisah di sini yaitu bahwa identitas kita berbentuk CV atau riwayat hidup itu dipisahkan di dalam lampiran dengan ijazah dan sebagainya. Biasanya nih kalau ke perusahaan suka dipisah ya. CV itu khusus ada di fotokopian blanko CV, tinggal beli saja, tinggal nulis. Itu biasa yang dipakai ke perusahaan-perusahaan. Beda kalau untuk pegawai negeri sipil itu bentuknya yang digabung karena identitasnya biasanya dimasukkan ke dalam isi surat. Nah, sumber-sumber lamaran pekerjaan. Biasanya kita melamar pekerjaan karena ada sumbernya, tetapi ada juga yang tidak ada sumbernya. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu. Itu karena niat sendiri, kita misalnya mau niat kemana. Walaupun tidak ada pengumuman atau tidak ada tidak ada iklan dan lain sebagainya, kita berniat ke sana, misalnya sebuah perusahaan air minum misalnya. Nah, itu tidak ada sumber lowongan tertentu, tapi kita niat dengan diri kita sendiri, maka itu namanya masuknya tanpa sumber tertentu. Kemudian sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu, dari media koran,